seluruh perbankan di Indonesia mungkin hampir sudah pada menambang karena mereka sudah pada tahu, sudah paham, sudah mengerti, dan mereka sudah tahu bahwa untuk masa depan kita adalah baik, yang menolong perekonomian kita untuk masa depan adalah baik. Karena baik adalah mata uang yang menyelamatkan bangsa kita. Karena apa? Diperkirakan karena pada waktu tanggal 2, tanggal 5 ya, waktu kita diundang Pak Jokowi ke istana dan sudah menyampaikan bahwa sudah masuk 66 negara masuk apalagi namanya terancam kelaparan. Sudah 66 negara. Itu bukan lagi Pak Jokowi langsung yang menyampaikan pada waktu di Istana Bogor. Baru ada berapa bulan ya Bang ya? Nah itu yang menyampaikan Pak Jokowi. Jadi kalau Presiden sudah menyampaikan begitu kita yakin. Iya. Nah, seperti itu. Dan istilahnya memang sudah ancaman sudah ada karena dampak karena COVID tadi ini banyaknya utang negara-negara lain yang sudah tidak sanggup apalagi namanya membantu pada rakyat. Halo sobat Kuda Putih TV. Harapan saya sobat-sobatku tetap semangat. Sobat-sobatku selalu sehat dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Sobatku, kita jumpa lagi kali ini dengan tema P-Network diciptakan untuk kemanusiaan. Kenapa saya harus mengambil tema ini sobat? Yaitu P-Network diciptakan untuk kemanusiaan. Sobat-sobatku perlu ketahui, bagi sobat-sobatku yang belum menjadi pionir atau bahkan yang sudah menjadi pionir dan masih merasa tidak percaya bahwa P-Network ini bisa mengubah masa depan kita. Sobat-sobatku perlu ketahui bahwa P-Network ini akan menggantikan mata uang fiat. P-Network ini akan menjadi mata uang, bukan menjadi cryptocurrency seperti koin-koin yang ada di luaran sana, seperti Bitcoin, Ethereum, Doge, dan lain-lain. Kalau kelompok-kelompok cryptocurrency itu diperjualbelikan, sedangkan P-Network tidak diperjualbelikan, kita bisa mendapatkan secara gratis. Sobatku, jadi benar-benar ini adalah P diciptakan untuk kemanusiaan. Siapapun bisa mendapatkan P-Coin ini secara gratis atau cuma-cuma sobatku. Sobatku, supaya tidak gagal paham, jangan di-skip dulu, lihat video ini hingga habis ya. Supaya sobatku termotivasi untuk ikut menjadi pionir. Semoga ke depan kita jadi sultan-sultan baru. Sebelum melanjutkan, sobatku lihat iklan berikut. Sobat Kuda Putih TV, mohon dukungannya untuk like, share, teman dan grup lain, subscribe, dan ketuk loncengnya untuk berlangganan gratis dengan Kuda Putih TV. Terima kasih. Sobatku, perlu sobatku ketahui bahwa ini adalah acara bincang-bincang santai tapi berbobot. Nah sobatku, beliau ini adalah tim dari DKI, tim yang luar biasa. Beliau ini habis ngisi acara Kopdar di Yogyakarta, pulangnya beliau mampir Semarang. Jadi sobatku, ini adalah acara santai, tapi memiliki ilmu yang berbobot, bukan acara resmi sobatku. Bagi sobatku yang belum subscribe, silakan subscribe dan ketuk loncengnya. Yang sudah subscribe, silakan like, share ke teman-teman. Berikan komentar dan sarannya. Terima kasih. Pak Jerry minta tolong untuk edukasi tentang P-Network-nya.
progres ke depan itu seperti apa Pak? Karena kan banyak teman-teman yang nyinyir, bahkan yang sudah nambang pun rasanya kok Pi Network ini halu ya, sehingga dia tidak mau lagi ngeklik itu. Mungkin dari edukasi Pak Jerry bisa menambah semangat teman-teman Semarang, Pak. Baik. Ya kalau begitu saya ucapin dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Ibu, Bapak. Semoga malam ini Tuhan menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Amin. Diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, serta umur panjang. Mudah-mudahan dari segala usaha kita, dan doa kita selalu terima Sang Pencipta alam semesta. Amin. Pertama saya bisa menyampaikan, jikalau ada orang yang selalu nyinyir, selalu mengatakan halu, gak usah khawatir kalau mengatakan halu, karena memang halu itu artinya hasilnya luar biasa. Halu hasilnya luar biasa. Jadi orang-orang yang selalu menganggap kita punya Pai ini tidak berharga, memang tidak pernah punya harga, sampai dunia kiamat tidak pernah punya harga. Tetapi Pai bernilai. Karena apa? Pai bukan barang dagangan. Tidak bisa diperdagangkan dan tidak bisa diperjualbelikan, karena Pai adalah mata uang. Nah, pertama dipersiapkan jikalau nanti Pai ini on nilainya, namun perlu disiapkan rekening digital. Rekening digital seperti bank Raya, Blue, Living, dan Living itu punya bank Mandiri ya, Living ya. Terus bank Mega yaitu Elo Bank. Itu perlu salah satu ya, tidak harus. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Karena apa? Jikalau nanti nilainya sudah on, tentu kita tidak bisa pakai belanja. Kalau umpamanya salah satu toko tidak menerima, itu kan kita perlu dana rupiah, uang rupiah. Tapi Pai ini tidak akan pernah, kalau menurut saya tidak akan pernah bisa dipiatkan. Tetapi kita bisa konversi dari Pai ke rupiah nantinya, menjadi rupiah digital, kita masukkan ke rekening digital kita. Namun kalau kita punya Pai rekening digital rupiah, mau jadi fiat, pindahkan ke rekening biasa, itu bisa ditarik di Pai. Seperti itu kalau sudah selesai itu. Namun ini nantinya itulah persiapan kita setelah mainnet terbuka. Untuk bank digital ini berlaku 23 atau 24 ya Pak? Karena kan memang informasinya sudah sih di mass media ya. Sudah ya. Cuman berlakunya maksudnya berlaku mata uang di rupiah digitalnya. Kalau bank digital kan sudah. Ya, bank digital itu istilahnya kita kan berlaku selama setelah kita sudah download, sudah masuk, sudah kita memiliki akun, itu sudah berlaku. Kapan kita masukkan uang ke situ sudah bisa ya. Kapan artinya jikalau kita sudah siap, sudah memiliki rekening digital, jadi kita tidak ragu-ragu lagi nanti jikalau Pai sudah on, nilainya sudah on. Apakah nanti kita bisa konversi satu Pai masuk ke apalagi namanya sesuai dengan apa yang kita solusikan. Jikalau itu nanti nilainya 314 159, maka kita tidak perlu banyak-banyak. Sama seperti artinya di sini kan banyak menawarkan aplikasi, tidak perlu diabaikan aja aplikasi lain. Kalau nanti sudah on, sudah ketok palu, kita mau beli apa aja bisa. Mau beli emas ke toko aja langsung udah, toko emas udah pasti menerima. Iya. Itu karena ini adalah mata uang. Bukan lagi istilahnya orang bilang mengatakan koin, kripto. Ini kripto bukan.
ini adalah mata uang. Kripto adalah diperdagangkan karena ada komoditi. Iya, betul. Tapi kalau pay adalah mata uang. Ya tinggal kita konversi nanti. Jikalau kita membutuhkan uang rupiah sesuai dengan kebutuhan kita. Karena apa? Kita tukar, kita juga konversi juga sebanyak-banyaknya, malah kita tambah rugi. Karena apa? Kita taruh di dompet aja kita, karena mungkin kita punya nilai mata uang digital atau pay itu tadi nilainya 159. Mungkin ya 3 bulan ke depan naik lagi nilainya. Itu yang membuat kita konsentrasi. Begitu lagi 3 bulan naik lagi. Nah, kalau kita sudah konversi ke rupiah, nggak bisa naik lagi. Nah, seperti itu. Jadi secukupnya aja untuk konversi Ya, rupiah. secukupnya aja. Karena apa? Di dalam masukan dompet kita kan tidak minta makan juga kok. Iya, Malah betul. bertambah. Jadi kira-kira apa lagi? Untuk progres kedepannya apa ya, tentang mainnetnya, tentang Kalau untuk mainnetnya, memang sih kalau kita mendengarkan banyak yang mengatakan tanggal 25. Kemarin juga sebelumnya ada yang mengatakan tanggal 1. Aku bilang jangan dulu kita terlalu fokus ke situ. Kita fokus saja klik petir, Ya, perbaiki kita nambang. punya akun, menjaga kita punya perasa sandi. Bagaimana cara menjaganya supaya tidak dicuri orang? Kita simpan di mana aja pun tidak akan pernah bisa dicuri orang. Caranya kita, umpamanya kita kirim ke, apalagi simpan di email, ditambahin 1 huruf di mana aja. Tapi begitu nanti kita ambil, buang itu. Setelah kita masukkan ke wallet, ya. Masuk ke wallet. Itu jadi kita kalau sudah nambahin 1 huruf, kan tidak ada yang bisa mengambil. Susah untuk mencurinya orang. Kita kasih pun orang itu kita punya proses, kita nggak akan pernah buka. Karena apa? Ada satu ada biji yang kelebihan. mengganggu. Artinya kunci tadi itu dia ditambah geriginya. Akhirnya tidak bisa dibuka. Seperti itu. Jadi kalau untuk masalah mainnet terbuka, ya kemungkinan ya apa yang disampaikan juga Bang apalagi namanya Bang Novi, dan kita menghitungnya dari mainnet tertutup ya Bang ya, dari tanggal 28 diperkirakan juga sekitar tanggal 28, dan 6 bulan setelah mainnet tertutup baru diadakan, kemungkinan bisa 6 bulan ke depannya itu diadakan mainnet terbuka. Tetapi kita melihat dulu ada beberapa teman yang belum KYC. Nah di situ sih kita bisa melihat dari situ. Apakah kita ini sebelum mainnet KYC bisa ikut berbelanja? Tentu. Ini dulu yang diperbaiki. Iya. Tentu dilihat dari kematangan dari peer-to-peer, para pionir, dan mungkin di situ baru bisa diperhitungkan oleh tim ini. Ya, selama mainnet tertutup ini kan kalau kita lihat yang luar biasa kan Cina, lalu Thailand, Nigeria ya Pak ya. Mereka kayaknya sudah mulai barter ya. Bukan mulai barter, memang dari dulu sudah barter. Setelah ada yang namanya KYC yang sudah lolos itu sudah mulai Bisa dipakai. Barter sudah bisa, sudah ada yang bahkan dari awal itu sudah dari Cina ya. Pertama dia sudah berani menerima $1.000. Dia tidak lama kemudian naik. Akhirnya mengikuti GCP 314.159. Seperti itu. Kenapa Cina bisa seperti itu? Karena kekompakannya, persatuannya, tidak ada yang namanya tipu menipu. Tidak sama dengan di negara kita, saudara sendiri itu kalau perlu ditipu. Iya. Nggak peduli saudaranya, sepupunya apa, ditipu semua. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, bahwa tidak perlu kita berpikir bahwa kapan mainnet kapan. Kalau memang itu mainnet akan datang, pasti akan datang. Iya, betul. Cukup kita mempertahankan, kita menjaga kita punya akun, kita punya perasa sandi, itu yang perlu kita jaga. Seperti itu.
Nah, untuk ini Pak, untuk exchanger. Nah, Exchanger kalau saya sih begini, kita tidak perlu memikirkan mau masuk ke situ apa tidak. Yang jelasnya ini begitu diketok itu mata uang, tidak perlu masuk ke situ, langsung belanja. Ya, ya. Dan juga kita memang ada rencana, Bang Novi, paspor sudah jadi, saya tanggal 15 jadi dan tim dari Jakarta. Rencananya setelah mainnet terbuka dan perkiraan juga itu mainnet terbuka tidak mungkin seluruhnya, seluruh dunia enggak. Pasti ada uji coba, tes, tuh tes kemampuan, tes cara berbelanja, tes segala-galanya lah. Artinya melihat dari kemampuan orang menggunakan Pai ini tadi, diperkirakan di antara 4-5 negara. Mungkin tak seperti Indonesia, mungkin menyusul Malaysia, Singapura, Asia lah. Asia. Ya, tetapi dilihat juga negaranya, kekompakannya, persatuannya, dan kematangannya itu kan. Malaysia kayaknya sudah ada outlet ya, sudah ada merchant. Malaysia sih kita belum ada dengar sih. Belum ya? Belum. Namun karena bangsa kita ini termasuk Makassar, tipu menipu, itu makanya saya sedang apalagi namanya marah betul kalau ada yang melakukan seperti itu. Kenapa? Kita sudah capek mempertahankan siang malam pagi sore, kita kadang-kadang lihat di grup, kadang-kadang kita di mana kita ada edukasi selalu menyampaikan, tetapi banyak saya sudah mendengar tidak, sudah biarin aja. Dan mobil juga kita sudah dipanggil dan diundang. Istilahnya bukan kita meminta, kayak itu meminta menyerahkan diri bahwa kita minta dilihat, mereka sendiri yang meminta. Pertama yang, tapi memang tipe-tipenya mobil banyak. Ada yang 1 koin 4 mobil, ada yang 1 koin bisa dapat 10 mobil, ada yang bisa 5 mobil 1 koin. Artinya kalau yang umpamanya 10 koin artinya 0,1 koin. Jadi tidak sampai 1 koin, berarti 1 koin bisa dapat 10. Wow. Nah, kedua, ada yang 5 mobil berarti 0,2 koin Pai per 1 mobil. Jadi tinggal kita melihat tipe-tipenya. Namun saya bisa sampaikan itu tidak perlu ditulis, cukup pertahankan koinnya. Ditunggu aja apa berita nanti dari sana, apa yang dilakukan oleh tim IT, apa yang disampaikan, kita ikut alur. Karena apa sebenarnya tuh tim itu sangat-sangat simpel yang disampaikan, dan juga saya tidak mau terlalu banyak bicara. Karena apa? Memang ya seperti itu penyampaian daripada tim itu. Karena apa? Sekarang banyak orang terbangun cerita melebihi daripada Nicholas. Kalau ngomong lebih tinggi lagi daripada Nicholas, seakan-akan Nicholas itu goblok. Masa seorang dokter gitu kan seperti itu. Nah, itu jadi tidak perlu khawatir masalah mau belanja apa. Nantinya semua sudah siap, mau naik haji umroh nantinya anak saya sudah siap. Pak Cakra. Cukup kita meluruskan teman-teman, menyelamatkan teman-teman yang banyak yang hampir tertipu dan sudah banyak yang tertipu. Ya, kalau kita melihat di sosial media itu kayak Tejo Chandra itu kan mendungu-dungukan kita bebek dungu gitu. Nah, kalau kita melihat juga bahwa BRI nambang P, Bansos nambang P, Semua. Terus OJK nambang P. Nah, berarti kan P ini luar biasa. Nah, jadi kenapa orang mengatakan luar biasa? Memang super luar biasa, bukan cuma luar biasa, tapi super luar biasa. Orang mengatakan halu, memang hasilnya luar biasa. Kayak Mendagri itu banyak yang nambang ya? Mendagri banyak ya. Yang seperti jangan bilang Mendagri dari Istana Presiden, Pak. Istana Presiden. Cuman orang kan tidak mau terlalu terbuka karena mereka adalah salah satu aparat pejabat negara banyak, dari kementerian manapun banyak, dan
dari seluruh perbankan di Indonesia mungkin hampir sudah pada menambang karena sudah mereka sudah paham, sudah mengerti, dan mereka sudah tahu bahwa untuk masa depan kita adalah baik, yang menolong perekonomian kita untuk masa depan adalah baik. Karena baik adalah mata uang yang menyelamatkan bangsa kita sendiri. Karena apa? Diperkirakan karena pada waktu tanggal 5 ya, waktu kita diundang Pak Jokowi ke istana dan sudah menyampaikan bahwa sudah masuk 66 negara masuk apalagi namanya terancam kelaparan. Sudah 66 negara. Itu bukan lagi Pak Jokowi langsung yang menyampaikan pada waktu di Istana Bogor. Baru ada berapa bulan ya Bang ya? Nah itu yang menyampaikan Pak Jokowi. Jadi kalau Presiden sudah menyampaikan begitu kita yakin. Iya. Nah, seperti itu. Dan istilahnya memang sudah ancaman sudah ada karena dampak karena COVID tadi ini banyaknya utang negara-negara lain yang sudah tidak sanggup apalagi namanya membantu pada rakyatnya. Kalau tidak salah saya mendengar itu Nicholas akan membagi sekian pi ke masing-masing negara untuk menanggulangi krisis gitu ya. Itu sebenarnya tuh sebelumnya memang sudah terkumpul di apalagi namanya itu sudah ada sebenarnya, itu memang sudah dibagi dan memang tujuannya untuk situ untuk kemanusiaan. Demikian sobatku informasi dan edukasi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Geri. Semoga kita tetap semangat dan tidak lupa selalu ketuk petirnya. Saya juga tidak lupa untuk memperkenalkan tim DKI yang sangat luar biasa ini. Ini kita ketemu dengan tim motivator dari DKI. Ini dengan Bapak Novi, Bapak Petani Kacang, Bapak Jerry ya. Dari Ibu Susan, ini Bapak Rahmat, Bapak Louis Ridwan, Bapak Saiful sama Ibu Rita. Ya, ini teman-teman tamu-tamu luar biasa. Sobat Kuda Putih TV, kalau video ini bermanfaat mohon dibagi kepada teman dan grup yang lainnya. Tetap semangat, salam sehat dan sukses. Amin.